Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara dua anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami.
Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga.
Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur.
Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya.
Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi.
Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Awalnya,
Pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun Letnan Kolonel atau Kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jepatem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM. Puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta,
Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar Landasan Udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia.
Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut.
Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM.
Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu,
Dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda III. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996.
atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian,
Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun Letnan Kolonel atau Kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI.
Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I, Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD cikal bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya,
patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga.
Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur.
Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya.
Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi.
Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya,
Pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun Letnan Kolonel atau Kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jepatem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM. Puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta,
Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM. Puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia.
Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I, Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut.
Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun Letnan Kolonel atau Kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM.
Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Krepkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu,
Dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda III. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996,
atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian,
Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI.
Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I, Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya,
patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga.
Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Krepkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur.
Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya.
Sementara itu, Satgas Koopс TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya, pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi.
Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jetpatem. Saat disergap pentolan OPM, Jetpatem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jetpatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Enduga se-Indonesia, DPC IPMI, Kota Studi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik. Sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun, Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya di Enduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Koops Habema Brigjen TNI Laki Avianto melalui rilis di Timika, Selasa, mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Bikin syok terapi, Jenderal Baret Merah tembak mati 3 OPM, puluhan KKB menyerah. Kisah legendaris Kopassus Sintong Panjaitan ketika bertugas di hutan Papua selalu diwarnai pengalaman berharga. Saat kejadian, Sintong Panjaitan masih berseragam resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Cikal Bakal pasukan elit TNI Kopassus. Waktu itu Sintong Panjaitan pernah menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan membiarkannya tergeletak di tanah. Namun, bukan tanpa alasan prajurit pasukan elit melakukan hal ekstrim tersebut. Sintong Panjaitan memiliki tujuan terselubung yakni untuk memberikan shock terapi. Melansir dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, kronologinya berawal pada tanggal 13 Maret tahun 1969. Saat itu banyak sekali warga Papua yang lari masuk hutan untuk bergabung dengan KKB Papua. Sintong Panjaitan dan prajurit RPKAD lainnya mendapat perintah untuk mencegah hal itu. Warga Papua lari ke hutan akibat hasutan dari KKB Papua sebagai langkah untuk menggagalkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Awalnya,
Pencegahan dilakukan dengan cara penghadangan pada jalur keluar menuju hutan. Sintong Panjaitan menilai, kunci pencegahan harus dicari, sehingga dengan sendirinya mereka tidak mau masuk hutan. Kunci pencegahan itu berupa shock terapi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1969 terdapat laporan sekitar 80 pelajar yang lari ke hutan, berkumpul di suatu tempat di tepi Sungai Pami. Pada pukul 1 hari berikutnya, patroli Prayuda 3 melakukan penyergapan dan menembak mati 3 anggota KKB Papua. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang melihatnya. Bersamaan dengan kejadian itu, Prayuda 3 menyebarkan desas-desus yang menyebutkan kalau mereka tidak menyerah, akan ditindak lebih keras lagi. Sebagai hasil shock terapi itu, dalam waktu 4 hari sebanyak 83 orang yang gabung ke KKB Papua menyerah kepada Prayuda 3. Selain itu ada pula di antara mereka yang menyerahkan diri kepada Kodim dan polisi setempat. Perlu diketahui, aksi teror KKB Papua sudah ada sejak tahun 1964. Pagi buta, Letu Sanurip Algojo Kopassus di Papua berondong komandan, 16 orang tewas. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Para Komando Parako dari Komando Pasukan Khusus Kopassus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu sniper. Usianya sekitar 36 tahun di awal 1996. Ia berpeluang jadi kapten, kala itu pangkatnya masih Letnan 1. Bila kariernya moncer terus naik pangkat, ia bisa pensiun letnan kolonel atau kolonel. Pada 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lawrence 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara, disandera organisasi Papua Merdeka OPM Kopassus bergerak termasuk Sanurip berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada tanggal 15 April tahun 1996, atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42. Pagi hari ia mulai beraktivitas di landasan udara, sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandera. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer di Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Syarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik. Namun, ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir, dikutip Kompas tanggal 16 April tahun 1996. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip ke para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain di lokasi. Ia tertembak di kakinya, dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban, sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI kini TNI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Gultor, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan sarang OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka, OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu, pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja, Kodam I Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti menyampaikan, pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap pentolan OPM, Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jepatem OPM yang juga kalang kabut lari berhaburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang, kapak, solar cell dan makanan. Ternyata dari markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handy-talkie dan handphone. Ketakutan diburu TNI Polri, Egyanus terjebak di konflik perang suku Enduga. Markas OPM di Kampung Suku Kenyam, yang terletak di Aluguru Distrik Repkuri Enduga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewasnya. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun, upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini, 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima tribun-papua.com mengatakan, bentrok antar kelompok warga meletus Selasa, 2 Juni 2024, pukul 11.45 WIB. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun, saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Enduga AKBP VJ Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah.